Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini, Ahmad Lu dan Fija selaku host pada podcast Biru Bincang Seru pada Badan Legislatif Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, jadi pada episode kali ini kita akan mengulik habis nih tentang apa sih peraturan-peraturan Opmawa yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Mungkin teman-teman podcast di sini udah pada tahu ya kalau misalnya di dalam kita beropmawa, mau itu yang eksekutif maupun legislatif, pasti ada peraturan-peraturan yang akan mengatur dalam keberjalanan periode mereka. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait peraturan opmawa tersebut. Nah, di sini pas banget nih kita kedatangan narasumber yang sangat memiliki wawasan yang luas banget intinya lah tentang peraturan opmawa yang ada di UNJ ini. Mari kita sambut di sini ada Bang Reva Khairul Rizky. Halo semuanya. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gimana nih kabar? Kayaknya lagi pilek-pilek gitu sih Bang. Ya, kurang enak badannya. Oh, ya. Gara-gara cuaca yang berubah-ubah karena perubahan siklon juga. Waduh, perubahan siklon juga ya Bang ya. Mungkin di sini Bang Reva tadi perjalanannya gimana nih Bang? Alhamdulillah nggak macet, lancar aja. Lancar-lancar aja ya. Di kampus juga lancar-lancar aja Bang ya. Ya, orang lewat pulang kampung. Lewat pulang kampung juga ya. Tapi Sisa kita yang jaga kampung. sisa kita yang jaga kampung ya. Dari sini kita akamsi, anak kampung sini. Oke. Jadi karena kemarin juga bertepatan nih teman-teman podcast dengan Komisi Pemilihan Umum yang ada di UNJ gitu. Jadi di UNJ ini juga ada KPU yang akan memilih terkait dengan ketua eksekutif gitu. Gitu ya Bang Reva ya. Betul. Nah, mungkin di sini kita akan membahas nih terkait dengan peraturan opmawa yang tadi udah saya jelaskan di awal gitu. Nah, mungkin di sini karena udah kedatangan Bang Reva juga, jadi kita semua pasti ingin tahu nih apa sih itu peraturan opmawa gitu. Mungkin teman-teman podcast di sini masih belum begitu tahu nih Bang terkait peraturan opmawa itu apa sih Bang dan kenapa harus ada peraturan opmawa ketika mereka mengikuti eksekutif ataupun legislatif. Ya, jadi peraturan opmawa sesuai namanya ya, PO, yaitu peraturan opmawa organisasi pemerintahan mahasiswa yang mana itu mengatur dari yang namanya dasar berorganisasi yaitu ADART sampai kita mengatur juga masalah mekanisme perjalanannya yaitu sidang, ada mekanisme sidang juga, ada juga mekanisme pemilihan ketua yang baru baik eksekutif ataupun legislatif, ada juga kita mengatur mengenai tentang pengkaderan. Jadi pengkaderan itu enggak benar-benar dilepas, tapi kita punya pedomannya gitu melalui dua peraturan, yaitu peraturan pengkaderan dan juga peraturan PKKMB gitu. Jadi PO ini peraturan OPMA itu ada untuk mengatur, memberikan jalan untuk keberlangsungan OPMA itu selama satu periode gitu. Oh, jadi setidaknya peraturan opmawa ini sama teman-temannya seperti tata tertib ketika kita mengikuti dari opmawa sendiri, misalnya dari badan eksekutif maupun legislatif. Tapi Bang, kalau misalnya ada yang dengar-dengar nih, tapi kan mereka yang mungkin ikut eksekutif ataupun legislatif itu dalam tanda kutip ya, itu mungkin mereka tidak semua ingin mengetahui gitu dari peraturan opmawa itu sendiri, kayak istilahnya dia FOMO aja gitu, temennya ikut eksekutif dia ikut, legislatif dia ikut gitu, tapi dia tidak mau mengetahui dari peraturan opmawa itu sendiri gitu. Jadinya ketika dia tahu gak sih tentang peraturan opmawa ini gitu, wah nggak tahu emang itu apa sih. Nah, itu tanggapan Bang Reva sendiri gimana gitu kalau misalnya dia ikut opmawa karena sekedar FOMO teman-temannya aja gitu Bang. Ya, itu menjadi permasalahan fundamental ya dari opmawa saat ini, baik legislatif ataupun eksekutif. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita bedah lagi, nggak cuma eksekutif nih yang nggak tahu tentang PO-nya, bahkan legislatif yang membuatnya aja, bahkan paling parahnya adalah badan legislasi yang bidangnya itu legislatif, itu legislasi peraturan, itu pun nggak tahu tentang PO-nya. Gimana perjalanan PO itu benar-benar menjadi kesalahan fundamental, kesalahan dasar yang nantinya itu menjadi pattern atau karakteristik dari opmawa itu sendiri. Jadi mereka tuh nggak tahu tentang peraturannya gitu. Nah, itu menjadi masalah besar ya, karena gimana ya, Anda menjalankan organisasi yang di situ tuh udah tertera semua tata tertibnya, tertera gimana caranya sih ngejalanin ini, tapi dia masih nggak tahu gimana harus ngejalanin itu, padahal itu udah dari PO-nya. Itu menjadi PR ya dari baliknya badan legislasi itu, bagaimana dia mensosialisasikan ke internal legislatifnya ataupun legislatif itu mensosialisasikan ke eksekutif. Itu
Itu menjadi PR besar sebenarnya bagi dua lembaga ini di Okmawa, di mana itu nantinya mencerdaskan internal anggotanya. Memang kalau kita lihat sendiri PO itu memang belibet ya, karena PO ini kan ngatur tiga tingkatan, pusat, fakultas, dan juga prodi. Dan penjelasannya itu belibet kalau kita bilang. Kita ambil contoh dari yang biasa orang pusing dah, Pemira gitu. Pemira itu kan ngatur 3 tingkatan, dan 3 tingkatan ini semua kata-katanya atau diksinya itu sama semua, dari pusat, fakultas, sama prodi. Yang membedakan ini nggak ada sebenarnya. Nah, itu menjadi permasalahan juga ya bagi balik, gimana sih caranya kita untuk mensimpelkan lah bahasanya gitu, mensimpelkan PO ini biar 3 tingkatan ini tuh nggak pusing buat mahaminnya gitu. Karena kita tuh cuma butuh, misalnya prodi cuma butuh penjelasan dari prodi, tapi kenapa itu harus kita ngebahas itu dari tingkat pusat nanti turun lagi fakultas, baru tingkat prodinya. Itu menjadi PR juga bagi legislasi untuk bagaimana mensosialisasikan ke Okmawanya itu. Ya di luar memang di VO-nya itu kompleks sih sebenarnya. Jadi teman-teman podcast di sini, jadi memang kita semua itu harus sama-sama bekerja sama ya Bang, ya misalnya dari yang legislatif, terlebih dari badan legislasinya itu harus bisa memahami dari peraturannya. Karena kalau misalnya nggak paham, gimana gitu? Yang membuat aja nggak paham, tapi mau mensosialisasikan pada nggak paham, sama-sama nggak paham kan? Seperti ya udah muter-muter aja di situ, nggak ada perubahan yang terjadi. Nah, kebetulan kan Bang Reva di sini juga sebetulnya sebagai kepala badan legislasi dari FIS gitu ya, dan juga saya pernah mengikuti salah satu agendanya. Nah, di sini ada tema menarik nih. Di sini Bang Reva itu pernah membahas kalau misalnya peraturan Okmawa di WNJ itu masih kurang gitu, masih apa yang bisa dibilang ya, masih cacat ya kalau misalnya dalam bahasa kasarnya gitu. Nah, mungkin kenapa sih Bang Reva bisa mengatakan seperti itu nih Bang Reva? Oke. Jadi kenapa pada akhirnya kita berani buat ngomong kayak gitu, karena kita ambil contohnya deh tingkat fakultas ya. Tingkat fakultas itu nggak diatur nih mengenai mekanisme syarat lah, persyaratan waktu ketua BEM. Itu cuma ada persyaratan ketua BEM harus lulus PKM. Sementara wakil ketua BEM itu nggak diatur apakah harus lulus PKM atau enggak. Nah, itu menjadi salah satu kecacatan dalam PO kita gitu. Jadi nggak diatur nih masalah syaratnya waktu ketua BEM fakultas. Yes. Dan selama 2 tahun terakhir ketua BEM fakultas itu nggak lulus PKM. Itu kita mau gimana gitu? Kayak lu ngadain PKM nih tiap tahun ngadain PKM yang budgetnya itu gua nggak tahu berapa, mungkin ya silakan dari komisi. Tapi kan ketika kita ngadain PKM sementara pimpinan teratasnya itu nggak lulus PKM, terus buat apa esensi PKM itu jadi masalah gitu. Dan itu tidak diatur dalam PO juga. Atau kita juga berbicara mengenai persyaratan anggota BEM fakultas ini apakah harus lulus PKM atau enggak juga, dan itu tidak diatur juga dalam PO Okmawa. Atau masalah persidangan ini masalah ketukan, 3 kali ketukan itu buat apa, 2 kali ketukan buat apa, 1 kali ketukan buat apa, itu nggak ada di PO permusyawaratan. Jadi itu tidak diatur di dalam PO permusyawaratan. Makanya di beberapa prodi divis bahkan ketukannya itu beda. Misalkan 2 ketukan itu cuma buat apa di PAI, tapi ternyata di prodi Geo itu buat apa, atau bahkan di tingkat fakultasnya beda. Itu menjadi permasalahan juga. Jadi PO-nya itu belum bisa mengakomodir banyak hal dalam keberjalanan Okmawa. Jadi kan kalau misalnya kalau ada PO yang masih kurang gitu Bang, berarti kan harus ada pembuatan PO baru yang akan melengkapi dari PO yang masih kurang itu ya Bang. Nah, kalau buat PO itu kita bisa nggak sih misalnya kayak prodi PAI udah bikin aja gitu tanpa persetujuan dari fakultas karena demi kepentingan bersama gitu. Ada nggak sih Bang tata cara untuk membuat PO yang resminya seperti apa sih Bang itu? Ada, jadi bisa prodi itu membuat peraturan Okmawa yang baru gitu. Tapi syaratnya gini, sebelum membuat peraturan Okmawa yang baru syaratnya adalah tidak boleh sama. Yang tidak boleh sama atau bahkan bertentangan dengan peraturan Okmawa yang udah ada. Jadi misalkan UNIF udah ada nih masalah pengkaderan, fakultas sama prodi udah nggak boleh pengkaderan, silakan buat yang berbeda. Kayak kita ambil contoh kemarin FIS, kita buat PO baru itu PPKS, itu belum diatur dalam PO WNJ ataupun prodi, cuma baru ada sejarah. Jadi cara membuat PO yang pertama itu syaratnya adalah nggak boleh sama atau bahkan berlawanan sama PO yang udah ada.
Satu itu. Nah, kalau tata caranya gimana? Tata caranya itu ada. Yang pertama, tata cara pembuatan peraturan. Yang pertama itu mengambil aspirasi. Jadi mengambil aspirasi baik itu dari maunya legislatif ataupun eksekutif ataupun masyarakat prodi. Kira-kira ada nggak sih permasalahan yang harus sampai dibawa menjadi peraturan baru? Setelah mengambil aspirasi, maka masuk forum BAMUS yaitu pimpinan-pimpinan dalam legislatif. Kira-kiranya dari isu ini yang mau jadi peraturan yang mana? Urgent nggak nih untuk menjadi peraturan? Kalau misalnya ternyata BAMUS menyetujui permasalahan A untuk menjadi PO baru, nah itu silahkan. Nah itu maka akan prodi itu akan membuat sidang, yaitu sidang pengesahan yang namanya Prolegda, program legislasi daerah. Jadi itu udah serius tuh untuk digodok, udah sampai sidang Prolegda. Nah di sidang Prolegda itu nanti memasukkan lampiran yaitu nama-nama panja panitia kerja. Panitia kerja ini bukan cuma dari balek, bisa dari semua kelengkapan menjadi panja. Jadi ntar setelah sidang Prolegda itu sudah menjadi ranahnya panja, udah bukan ranahnya legislatif secara keseluruhan. Jadi yang nanti nyelesain sampai akhir itu panja. Setelah sidang pengesahan panja dan juga Prolegda, maka panja ini akan mulai yang namanya kajian. Misalkan peraturannya ternyata belum pernah ada nih di FIS ataupun di UNJ, maka panja itu akan melakukan pengkajiannya itu lebih dalam. Itu permasalahan sebenarnya yang terjadi gimana, cara nyelesain masalahnya gimana, landasannya apa, itu panja akan melakukan pengajian. Setelah panja melakukan pengkajian, mereka akan mulai menyusun naskah akademik. Naskah akademik ini harus ada untuk menjadi proposal sebelum menjadi RPO, rancangan PO. Jadi kalau NA-nya udah ada, maka silakan lanjutkan ke RPO. Jadi sebelum lanjut ke RPO sebenarnya harus ada uji publik dari naskah akademik. Uji publik bisa dua. Satu, menguji publik kepada ahli. Misalkan kita ngomongin kemarin PPKS, maka kita uji publik dua periode sebelum itu diuji publik ke PPKS UNJ dan juga beberapa profesor PKN. Jadi kalau misalnya udah lolos uji publik NA ini, maka lanjut lagi ke pembuatan rancangan PO, kayak ayat per ayat, pasal per pasal. Nah itu udah mulai tuh rancangan PO. Setelah RPO-nya kelar, maka itu juga harus diuji juga. Diujinya gimana? Satu, rilis publik, uji publik tuh semua mahasiswa. Gimana tanggapannya terkait RPO yang udah ada? Kalau misalkan ternyata ada masyarakat yang ngasih masukan, nih diksinya salah nih, harusnya nggak begini nih, nggak baku, itu harus menjadi masukan panja sebelum nanti dibawa ke PT1, pembicaraan tingkat 1. Jadi kalau NA sama RPO-nya udah diuji publik, maka panja ini akan menjadwalkan untuk pembicaraan tingkat 1. Pembicaraan tingkat 1 ngapain? Pembicaraan tingkat 1 itu membahas ayat per ayat dari RPO itu. Misalkan dari legislatif sama eksekutif nih, di pasal berapa, di udah pembahasan berapa, ayat berapa, katakan ayat 10, ada masukan, oh ini salah nih, diksinya begini, maksudnya tuh bukan begini. Itu menjadi masukan, itu kan menjadi catatan dari panja, dimasukin ke daftar inventarisasi masalah. Nah setelah PT1 kelar, maka panja harus merevisi segera dari apa yang sudah dimasukin ke DIP tadi untuk nanti dibawa ke PT2. Jadi kalau RPO-nya ini belum direvisi dari DIP, itu nggak boleh ke PT2. Jadi kalau udah direvisi masuk PT2. PT2 ngapain? PT2 cuma ngambil keputusan ketua fraksi. Kalau misalkan di prodi ketua fraksi ada 2, ya kan 2 angkatan kan. Nah itu ngambil keputusan dari fraksi 23 gimana, dan di fraksi 24 juga tanggapannya. Kalau dari 2 ini sudah menyetujui, ya udah dijadwalin sidang pengesahannya. Gitu. Tahapan tadi ambil aspirasi, pembahasan BAMUS, pengkajian panja, sidang Prolegda dan panja, pengkajian panja, penyusunan panja, terus PT1, PT2, dan sidang pengesahan akhir. Walaupun tidak ada cukup banyak, cuma kalau didalamin yang paling susah yang mana? Paling yang paling susah pembuatan naskah akademik. Karena itu bisa dibilang KTI, karya tulis ilmiah, yang setara sama tugasnya Mawapres.
Tapi kalau misalnya tadi kan prosesnya dengan sangat rumit ya gitu ya teman-teman podcast ya. Nah, mungkin dari prodi yang ada di FIS nih ya, mungkin Bang Reva pegang gitu selaku ketua balik. Ada nggak sih yang pernah membuat PO tersebut? Misalnya PO apa gitu, ada nggak dari prodi? Sejarah itu tahun lalu membuat PO PPKS itu dalam waktu berapa ya? Dalam 4 bulan itu mereka berhasil membuat PO PPKS. Terus juga geografi murni itu dia sebenarnya nggak ngebuat PO sih, tapi peralihan sih dari mekanisme pengawasan dari peraturan dong cuma menjadi PO. Itu diangkat, dinaikin tingkatnya. Terus juga tahun lalu PPKN membuat PO PPKN, semuanya diatur dalam PO itu, mulai dari keanggotaan sampai tipe sampai KPU itu diatur dalam PO nya PPKN. PPKN juga punya PO. Sama terakhir geografi, pendidikan geografi itu sempat mau buat PO PPKS, cuma karena FIS lebih dulu selesai, maka proyeknya pendidikan geografi itu tidak perlu dilanjut. Silakan menggunakan PO-nya punya FIS. Oh, karena tadi ya, kalau membuat PO baru itu nggak boleh mengubah PO yang udah ada ya, Bang? Betul. Dan karena BPM udah ngebuat duluan, mereka mengikuti. Betul. Dia yang udah punya itu PPKN. PPKN itu sebenarnya udah punya peraturan itu dari lama, dari 2016. Cuma baru pisahin di periode kemarin, di awal periode itu PPKN dan PO. Sejarah juga punya, sama geografi murni punya PO, peraturan daerah. Berarti setidaknya sudah ada beberapa prodi yang mungkin sudah melakukan lah ya dari rancangan-rancangan PO itu. Nah mungkin terakhir nih Bang, pertanyaan dari Ane. Dengan adanya peraturan Topawa ini nih Bang, nah itu akan membuat pedoman bagi kita atau mungkin menjadi batasan kita dalam berorganisasi Bang? Benar. Jadi kalau dibilang apakah PO itu membatasi, sebenarnya enggak. PO itu kan bukan apa ya? PO itu bukan kitab undang-undang. PO itu bukan apa ya? Benda yang dia tuh bukan yang mengatur segalanya. Tapi bisa dibilang dia tuh cuma menjadi handbook, menjadi landasan, menjadi arah gerak tuh. Di setiap yang ada di PO itu tidak membatasi, tapi mengatur, ngasih arahan deh. Kayak misalkan kita gimana nih caranya nentuin ketua BEM yang kredibilitas. Oh, diatur aja. Ya udah, IP-nya minimal 2,75. Kenapa kita atur IP-nya? Biar punya landasannya. Ketua BEM kita seenggaknya punya track record yang bagus dalam pendidikan. Gitu. Jadi PO itu tidak mengekang, tapi PO itu menjadi landasan untuk gimana Opmawa itu berjalan selama periode. Jadi kalau PO ada yang bilang mengekang, terutama dalam hal pemira, biasanya pemira ini, tapi itu sebenarnya enggak. Kenapa? Karena PO itu PO itu memang ada beberapa yang multi tafsir ayatnya, cuma tidak semua hal itu multi tafsir. Jadi sehingga itu bisa menjadi masukan untuk legislatif untuk merubah diksinya mungkin dalam hal PO itu, tapi itu tidak menjadi ketangan. Kayak misalkan syarat ketua BEM, UNJ misalkan bersedia untuk menunda kelulusan. Nah itu kan sudah menjadi risiko ketika dia memimpin itu, dia di tahun terakhir akademiknya, terus dia malah mencalonkan diri jadi ketua BEM, maka dia sudah siap untuk yang namanya menunda kelulusannya. Gitu. Jadi itu sudah ada gentleman agree lah, perjanjian gentleman gitu antara dia dengan yang akan dia lakukan dengan dirinya sendiri. Jadi PO itu tidak mengekang, tapi PO itu menjadi landasan, PO itu menjadi arah gerak. Lo harus kayak gimana di organisasi, kode etik kayak gimana, itu diatur juga dalam PO Permus dan juga PO enggak ada ART. Jadi semua ada landasan. Tapi memang tidak semua hal yang dilakukan oleh Mawas itu ada landasan di PO. Oke. Menarik banget ya teman-teman podcast di sini. Jadi kita tadi udah membahas terkait banyak banget dengan peraturan Opmawa gitu. Misalnya tadi kita udah membahas nih dari Bang Deva menjelaskan bahwa peraturan Opmawa itu memang dibentuk supaya kita itu mempunyai suatu tata tertib lah gitu, supaya ketika kita menjalani satu periode ataupun 2 periode di dalam eksekutif ataupun legislatifnya gitu, kita bisa lebih
terarah lah gitu sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian tadi juga dijelaskan sangat rumit sekali memang membuat PO, tetapi itu tidak menjadi suatu tantangan ketika kita memang sudah ingin membuat suatu peraturan OPAW yang akan memperbaiki mungkin dari PO-PO yang belum diatur dari pusat maupun fakultas. Dan terakhir, kita sebagai teman-teman OPAW gitu ya, yang eksekutif maupun legislatif, jangan pernah memandang kalau PO itu sesuatu yang mengekang, sesuatu yang memberatkan kita nanti nih ketika mengikuti legislatif atau eksekutif. Tapi kita yang lebih itu sebagai supaya semua yang kita jalani nanti itu bisa berjalan dengan lancar. Oke, mungkin itu saja dari episode podcast Biru pada kesempatan kali ini. Mungkin sebelum ditutup dari Bang Leva ada pesan-pesan dulu nih Bang. Ya, terima kasih sudah mengundang, dan juga untuk semuanya untuk diingat tidak menjadi catatan ya, untuk PO itu adalah belum terlalu diatur mengenai keeksekutifan. Di PO itu bahkan lebih banyak mengatur mengenai legislatifan, tapi keeksekutifan itu belum banyak diatur. Kayak misalkan wakil ketua BEM itu harus ada apa enggak di fakultas dan prodi. Terus kalau memang harus ada, mekanisme kayak gimana, persyaratannya apa aja, itu menjadi kekurangan dalam PO kita. Jadi keeksekutifan itu belum banyak diatur dalam PO kita. Jadi itu menjadi catatan untuk periode selanjutnya, bagaimana nanti merealisasikan lebih banyak hal keeksekutifan dalam PO UNJ yang ada. Jadi bukan cuma mengatur legislatif. Oke, mungkin itu bisa menjadi PR ya buat nanti penerus MTM UNJ ya Bang ya. Ini kita mungkin bisa tag juga nanti di IG-nya YouTube ya Bang. Oke, mungkin itu saja ya. Sekali lagi terima kasih buat Bang Leva sudah mau hadir di dalam podcast Biru pada episode kali ini. Mungkin nanti kita akan bertemu di podcast Biru selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.